Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ada firman Allah yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyu'dzana lakum ila ta'am ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima.
Itu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayatnya ayat 53 dan 54. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang berada di luar masjid sana yang menyimak acara kita setiap pagi ini, beberapa saat atau seringkali di saat kita sedang belajar begini, saya sering mengatakan bahwa semua perilaku manusia, semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah disebut oleh Allah. Tidak ada satu perbuatan baik pun menurut Allah loh ya. Perbuatan baik menurut Allah, perbuatan baik di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Allah, yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak ada. Demikian juga tidak ada satu perbuatan jelek pun, tidak ada satu perbuatan buruk pun yang biasa dikerjakan oleh manusia yang tidak baik, tidak buruk, yang tidak baik atau buruk menurut Allah, yang jelek, tidak baik, yang tidak baik. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang jelek maupun yang buruk menurut Allah kecuali sudah disebutkan Allah di dalam Al-Quran ini. Makanya kalau kita baca Al-Quran, lalu kita lihat diri kita ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran ini apa enggak. Kalau sudah sesuai dan itu perbuatan yang disebut oleh Allah itu baik, berarti kita sudah termasuk orang yang seperti itu. Sebaliknya kalau ada perbuatan buruk yang disebut oleh Allah, entah dilakukan oleh Bani Israel atau oleh orang kafir Mekah, oleh orang-orang musyrik Mekah ya, atau oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang oleh Allah dicela, kita lihat pula diri kita melakukan hal yang seperti itu apa enggak. Kalau iya, berarti kita masih termasuk orang yang belum baik. Tidak ada satu perbuatan baik pun kecuali sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada satu perbuatan buruk pun kecuali sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ini contoh perbuatan manusia yang lazim, yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu di zaman Nabi itu sering mengadakan makan-makan, mengundang orang makan. Terutama yang diundang ini orang-orang miskin, ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di emperan masjid karena nggak punya rumah. Hidupnya tergantung kepada hidupnya Nabi. Kalau Nabi makan, mereka makan. Kalau Nabi nggak makan, mereka nggak makan. Tuh jumlahnya ada yang bilang 300 orang, ada yang bilang jumlahnya 70 orang, wallahu a'lam. Dalam tarikh, dalam sejarah ya. Nah, saudara sekalian, karena Nabi itu suka ngundang orang, nah biasanya mereka yang diundang oleh Nabi ke tempat Nabi tinggal, di masjid misalnya, karena Nabi tinggalnya kan di masjid, di kompleks masjid gitu. Orang-orang itu punya kebiasaan sesudah makan itu mereka duduk-duduk ngobrol. Dan itu kebiasaan kita juga kan. Kita kalau diundang walimah, nanti ini ada undangan walimahan ini, tapi di Hotel Wera sana bagi yang diundang, karena nggak ada satu lembar undangan yang ada di meja ini yang ditujukan kepada jamaah, ya saya tidak bacakan. Ya, oleh saudara kita mengadakan acara di Hotel Wera, di sana acara walimatul urs kalau bahasa agamanya, bahasa Islamnya. Kalau bahasa kita pesta perkawinan. Nah, biasa kalau para sahabat Nabi diundang oleh Nabi makan-makan, mereka ngobrol-ngobrol. Bahkan sebelum masakan itu jadi,
mereka ngobrol. Demikian juga setelah masakan itu selesai dimasak, mereka masih tetap ngobrol di sekitar rumah Nabi tadi. Nabi mau menegur itu sungkan. Nabi itu manusia yang paling lembut hatinya, manusia yang paling perasa, tapi tidak baperan. Ya. Mau menegur, ini orang nggak punya rumah, mau kusuruh pergi, mereka nggak punya rumah. Barangkali begitu dalam benak Nabi ya, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Yang jelas nanti disebut di sini. Nabi itu mau menegur, tetapi sebenarnya merasa nggak nyaman dengan keberadaan mereka di sekitar Nabi, padahal di sekitar Nabi itu ada istri-istrinya. Ya, kan istri Nabi semuanya tinggal di komplek masjid. Yang kalau saya membayangkan itu, misalnya saya tinggal di emper masjid sini, istri saya yang 9 itu, kalau boleh beristri 9 ya, tinggalnya jajar-jajar di sekitar kompleks ini, sana, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, ada 9 hujurat, 9 kamar. Nah, tiap malam, tiap hari mereka semua dikunjungi oleh Nabi. Semuanya ditemui satu persatu. Kalau malam hari, beliau hanya memasuki rumah di mana istri hari itu, malam itu adalah giliran Nabi bermalam di situ. Ya, itu begitu. Nah, kalau kita kan tidak boleh punya istri 9. Kalau mampu dan bisa bersikap adil, boleh kita beristri 4. Walaupun harus perang saudara dulu antar istri tadi. Tapi boleh. Dan tidak wajib loh ya, beristri lebih dari satu itu tidak wajib. Paling banter, paling pol itu sunnah. Dulu Nabi mau menegur malu, turun ayat ini Pak yang saya baca ini tadi. Itu bunyinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Buyut itu kata buyutun, asalnya buyutun bunyinya di sini. Asal katanya itu buyutun. Di sini berbunyi buyuta. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Bunyi buyutun berubah menjadi buyuta. Harusnya dari buyutun menjadi buyutan harusnya. Tapi di sini menjadi buyuta. Kenapa? Karena selain sebagai maf'ul bih, dia juga dalam kedudukan kalimatnya sebagai mudhof, yang di belakangnya mudhof ilaih. Mudhof itu harus mansub. Mansub itu artinya huruf terakhirnya harus di fathah, dibaca a. Mudhof ilaih itu majrur, dibaca i huruf terakhirnya. Jadi kalau ada orang baca buyutan nabiyya, salah itu sudah. Mesti salah itu. Buyutan nabiyyi illah, itu baru benar ya. Janganlah kalian memasuki buyut, bentuk kata jamak dari baitun. Kalau satu baitun, tulisannya baitun, membacanya bait, itu artinya sebuah rumah. Kalau buyutan itu rumah-rumah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian memasuki buyutan Nabi, rumah-rumah Nabi. Loh, apa Nabi rumahnya banyak sih? Enggak, rumah tempat Nabi tinggal bersama istri-istrinya ya banyak kalau dihitung semuanya. Ada 9 hujurat, ada 9 kamar itu. Nah, Nabi punya kamar sendiri. Jadi kalau giliran Nabi bersama istri, salah satu istrinya, kadang-kadang Nabi berbailang, kalau orang sini bilang itu ya, mengunjungi istri-istrinya, tanya keadaannya gimana kamu, ditengok semuanya itu Pak.
sehat, sehat. Kayak kita kalau kita itu sehat, ada makanan, ada, ya sudah. Kalau ada makanan berarti Nabi makan di situ. Kalau nggak ada makanan ya sudah, aku puasa aja. Itu kalau giliran di tempat istri yang dapat jatah, Nabi bermalam di situ. Nah, Nabi itu begitu, orang yang adil, semuanya ditengok, diurusi dan adil ngurusnya. Kalau kita sukanya berbini lebih dari satu tapi nggak adil, yang ditunggui bini anum terus, bini tuanya dilupakan. Padahal bini tuanya itu yang membuat dia jadi orang. Melalui dia oleh Allah dia dijadikan menjadi orang dalam tanda petik. Istilah bahasa kita kan jadi orang yang yang mapan gitu loh. Itu istri tua biasanya kalau orang berbini lebih dari satu. Nah, kita ini mau menjalankan sunnah, saya menjalankan sunnah, mau punya istri lagi. Menjalankan sunnah itu sunnah Nabi itu bukannya berbini lagi. Kamu ngaji ini menjalankan sunnah Nabi nih. Kamu jalankan sunnahnya pilihnya yang kawin aja. Yang ngaji enggak, lo gimana? Ya, jadi saudara sekalian, Allah menasihati orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi illa kecuali ayyu zanalakum an bahwasanya kecuali kalau atau bahwasanya yu'zana diizinkan lakum kepada kalian. Kecuali kalau kalian diizinkan oleh Nabi masuk ke rumah Nabi baru boleh. Makanya para sahabat Nabi itu sudah ngerti tata krama, tata cara sopan santun masuk ke rumah Nabi. Dan rumah Nabi itu selalu ada abwabnya, ada penjaga pintunya. Ada salah satu yang tugaskan menjaga pintu. Setiap orang mau ketemu Nabi pasti ketemu dia dulu. Assalamualaikum, salam. Aku mau ketemu Rasul. Kamu siapa? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah kan banyak. Abdullah bin siapa gitu. Baru dia ngasih tahu Assalamualaikum. Ya Rasulullah, itu ada orang mau ketemu engkau ya Rasulullah. Siapa orangnya? Abdullah bin ini. Kalau Nabi bilang suruh masuk. Kalau Nabi bilang nanti aja keluar dulu, aku lagi agak urusan. Nah, ya keluar pulang. Gak boleh nunggu. Ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kalian diizinkan kepada kalian untuk masuk ke rumah Nabi. Biasanya mereka masuk untuk apa? Ila ta'amin, untuk mendatangi undangan makan. Kecuali kalau kalian diberi izin, kecuali kalau diizinkan kepada kalian untuk menikmati makanan. Itu pun tata keramanya ketika kita diundang makan ke tempat orang. Islam melalui ayat ini mengajarkan ghairu nadhirina inah, ghairu dengan tidak, nadhirina menunggu, dengan tanpa kalian semua menunggu, inahu masaknya. Makannya lagi dimasak, belum selesai, jangan nunggu. Masya Allah. Ini ayat ini dikatakan halaman berapa Pak? 425 ya. Kita bukakan terjemah Kementerian Agama. Di Al-Quran halaman 425. Ayat 53. Nah, kok ini? Ini ya 53. Terjemah Kementerian Agama begini bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Illa ayyudzana lakum, kecuali jika kamu diizinkan.
ila ta'amin, untuk makan, diizinkan masuk untuk makan, ghairu nadhirina ina, tanpa menunggu waktu masak makanannya, dengan tidak menunggu waktu masak makanannya. Jadi kalau ibu-ibu di bulan Ramadan itu lagi menyiapkan buka puasa di masjid ini misalnya gitu ya, Bapak jangan nunggu di situ, nunggu di tempat lain sana gitu loh. Jadi ibu-ibu biar enggak rikuh, kalau bahasa Jawanya itu rikuh. Apa ya? Bukan sibuk. Enggak leluasa gitu loh. Enggak nyaman. Ya, gitu aja enggak nyaman. Duh, orang-orang menunggu ini sudah nunggu orang, sudah tunggu orang. Nanti aja Bu, memang belum masak kok. Biar aja mereka nunggu, ngobrol gitu situ. Asal ngobrol yang baik. Jadi Allah melalui ayat ini menasihati orang-orang beriman agar jangan masuk ke rumah Nabi tanpa diizinkan. 2, kalau diundang makan jangan menunggu waktu masak makanannya, jangan. Jadi ini kan perilaku sehari-hari manusia ini. Itu disebut oleh Allah di sini. Ini perilaku yang enggak baik ini, maka disebut oleh Allah. Nah, terus selanjutnya berbunyi walakin idza du'itum fadkhulu, walakin akan tetapi idza apabila atau jika du'itum kalian telah dipanggil, telah disuruh masuk, fadkhulu maka masuklah kalian. Udah suruh masuk, Yo masuk sekarang, udah selesai nih masakannya udah selesai. Ayo masuk sini kita nikmati bersama, makan bersama. Dari suruh masuk baru masuk. Ya, makan bareng-bareng. Di belakangnya fa iza ta'imtum, maka apabila atau maka jika ta'imtum kalian telah makan, telah selesai makan, fantashiru maka bubaranlah kalian, bertebaranlah kalian. Kalau dulu guru kami mengatakannya bubarlah kalian. Wala musta'nisina li hadis. Nah, ini kemudian agama mengartikannya begini. Walakin tetapi idza du'imtum jika kamu kalian telah dipanggil, fadkhulu maka masuklah, wa idza ta'imtum dan apabila kamu selesai makan, kalian selesai makan itu fantasiru ya. Fantashiru, kalau faida ta'imtum fantashiru, maka apabila kalian sudah selesai makan, keluarlah kamu, keluarlah kalian, bubarlah kalian. Itu wala musta'nisina li hadis, dan janganlah kamu memperpanjang duduk-duduk di situ, li hadisin untuk omong-omong, untuk percakapan. Wala musta'nisina li hadis. Fa idza tu'imtum, maka apabila kamu selesai makan, fantasiru maka keluarlah kalian. Wala musta'nisina li hadis, dan jangan memperpanjang percakapan, jangan memperpanjang ngobrolnya. Selesai makan, selesai, bubar. Itu yang bagus. Ngobrol-ngobrolnya dilanjutkan nanti. Terus Allah bilang apa di belakangnya? Kenapa Nabi kok waktu melihat sahabatnya begitu enggak mau menegur? Karena beliau malu untuk menegur. Kenapa? Allah sebutkan di sini alasannya. Kenapa kalau kalian diundang makan oleh Nabi,
Jangan menunggu masakannya, jangan menunggu di situ sampai masakannya masak. Tapi tunggu sampai dipanggil masuk baru masuk gitu. Nah, ini ayat ini bisa kita pakai untuk kehidupan zaman sekarang. Kalau kita ibu-ibu nih lagi nyiapin makanan ini, pian jangan duduk di dekat mereka, pian agak geser ke sini atau masuk ke dalam sini lah. Kalau wayahnya ngaji kan bagusnya masuk ke dalam masjid. Ya. Nah, terus kalau sudah selesai makan supaya segera bubaran, jangan musta'nisina li hadis, jangan menunggu untuk ngomong-omong, menunggu lebih panjang untuk ngomong-omong. Ya, ini jangan ngobrol di belakang. Sini tidak disebutkan ya. Kalau dalam tafsir kita ambil contoh tafsir apa ya? Tafsir surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 53. Mana tuh? Ini surat Fatir. Ayat 53 ini dari kitab tafsir yang kecil aja ya. Mulai dari tafsir Ibnu Abbas dulu. Di sini ada tafsir kecil bagus ini. Nah, ini Imam Amsan As-Sam'ani sekitar tahun 300-an Hijriah beliau hidupnya. Nih. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi, wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi. Diterangkan sababu nuzulil ayah, sebab nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah ma'ruwiyah, apa yang telah diriwayatkan annas sahabata, bahwa para sahabat Nabi kanu, mereka adalah biasanya yadkhuluna, mereka suka masuk buyutan Nabi, ke rumah-rumah Nabi bi ghairi idznin, dengan tanpa izin. Nah, kita masuk ke rumah orang juga harus pakai izin. Assalamualaikum. Kalau Nabi ngajarinya begini, kalau kamu masuk ke rumah orang, ya, kamu ucapkan salam dulu, assalamualaikum. Tunggu dijawab. Kok nggak ada yang jawab? Tunggu sebentar, 1 menit. Mungkin orangnya lagi pakai baju, lagi di kamar kecil. Ya. Tunggu lagi lebih keras. Assalamualaikum. Nggak dijawab juga. Assalamualaikum. Tambah keras lagi biar kaget yang tidur. Terus kalau sudah dijawab, waalaikumsalam, udah jawab baru tanya, a'adhul, apa saya boleh masuk? Gitu Pak. A'adhul, apa aku boleh masuk? Udhul, kalau Nabi bilang begitu dah, udhul, masuk, baru masuk. Nah, dulu para sahabat itu sebelumnya mereka itu suka masuk ke rumah Nabi tanpa izin. Wayantadiru, dan mereka menunggu idrakat ta'am, mendapatkan makanan, takut nggak kebagian. Itu kan perilaku kita juga kan? Disebut dalam Al-Quran ini. Insyaallah. Terus faida farohu, maka ketika mereka sudah selesai, farihu atau farihu ya, farohu faida. Kalau mereka sudah selesai minat ta'am, dari makan, jalasu, mereka masih duduk-duduk di tempat Nabi, yatahaddatsun, ngobrol-ngobrol, omong-omong, wa atalul julus, dan memanjangkan duduk-duduknya. Ini yang disebut dengan musta'nisin, memanjangkan duduk-duduk di rumah Nabi tadi. Musta'nisina li hadis. Wa kana nabiyyu, dan adalah nabi itu yata'azza bihim. Yata'azza, beliau merasa tidak nyaman, merasa enggak enak, merasa tidak enak bihim, kepada mereka. Wa yastahi minhum, dan Nabi malu terhadap mereka untuk menegur. Mau bilang, ayolah bubaranlah, bubar. Itu mau ngomong begitu Nabi enggak sampai hati. Orangnya miskin, bubar kemana bubarnya nih? Mau pulang ke rumah, gak punya rumah.
Lah karena Nabi merasa malu, fa anzalallahu taala, maka menurunkanlah Allah taala yang maha tinggi hadhil ayat ini. Allah menurunkan ayat ini. Ya. Terus wa'allamahum hadal adab, dan Nabi mengajarkan kepada mereka adab ini, sopan santun ini, bainahum, di antara mereka, wa bainan nabi, dan di antara nabi. Nabi kemudian mengajari mereka adab untuk berubah kebiasaannya tuh, perilakunya, jangan seperti itu. Nah ini karena anak ayat ini, maka di belakang ayat tadi Allah berfirman, fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dzin nabi. Sesungguhnya yang demikian kalian itu, sesungguhnya kalian yang demikian itu, ya, yang duduk-duduk ngobrol setelah selesai makan di rumah Nabi tidak bubar-bubar, karena adalah dia itu yu'dzin nabi, menyakiti Nabi, mengganggu Nabi, mengganggu perasaan kenyamanan Nabi. Fayastahyi minkum, lalu Nabi itu malu kepada kalian, malu terhadap kalian. Nabi malu untuk menegur. Wallahu la yastahyi minal haqq, sedangkan Allah itu tidak malu terhadap kebenaran, terhadap yang benar. Nih, jadi Allah tuh nggak malu untuk menegur, nggak malu. Kalau Nabi masih punya rasa malu untuk menegur. Kasihan juga kalau suruh pergi kemana mereka. Nah, oleh Nabi itu dibiarin aja sampai turun ayat ini, Allah yang menegur. Hei orang yang beriman, jangan gitu ya. Kalau kamu di rumah Nabi, jangan masuk rumah Nabi tanpa izin, kecuali kamu diundang makan. Itu pun kalau diundang makan, jangan menunggu masakannya. Datangnya kira-kira masakannya sudah selesai gitu, jangan menunggu di situ. Nanti kalau sudah suruh masuk untuk makan, baru kamu masuk. Kalau sudah selesai makan, segera bubaran, jangan ngobrol-ngobrol. Nah, itu nasihat Allah tentang adab tata krama. Kalau kemudian agama mengartikannya begini: apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Inna dzalikum kana yu'dzin nabi, gitu kan? Terus fayastahyi minkum, sehingga dia Nabi malu kepada kamu, kepada kalian, untuk menyuruhmu keluar. Nih, untuk menyuruhmu keluar ini dalam teks ayatnya enggak ada. Ini namanya tafsir yang begini nih. Ya, yang dalam kurung-kurung begini nih. Wallahu la yastahyi minal haqq, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Tuh. Itu selesai. Jadi Allah enggak ada rasa malu. Allah itu enggak ada istilah malu bagi Allah untuk menegur orang yang salah. Kalau kita itu sesama kita, sama manusia itu masih punya perasaan sungkan atau enggan atau ya malu barangkali untuk menyuruh pulang. Ini yang duduk-duduk Pak Bupati. Waduh, Pak Bupati kok ya enggak bubar-bubar. Mau disuruh pergi Bupati ini gimana ya? Allah enggak peduli mau bupati, mau gubernur, mau presiden, enggak peduli. Itu enggak bagus tuh, mengganggu Nabi, bubar segera, bubar. Itu satu masalah. Yang masalah yang kedua, ini masalah yang juga jadi perdebatan di antara muslimin. Ini ayatnya bunyinya begini. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa idza, dan apabila dan jika sa'altumuhunna, kalian meminta kepada mereka istri-istri Nabi, minta apa? Mataan, perbekalan, keperluan, masakan dan lain-lain, sesuatu yang kalian perlukan. Kalau kalian meminta sesuatu bekal, sesuatu masakan, sesuatu apapun yang kalian perlukan kepada istri-istri Nabi,
fas'aluhunna min warai hijab. Fas'aluhunna, maka mintalah kalian kepada mereka istri-istri Nabi min warai hijab, dari belakang tirai. Ini aturan ini Pak, itu khusus untuk orang laki kepada istri Nabi. Kalau itu yang bukan istri Nabi, gak apa-apa. Tapi khusus untuk istri Nabi, kalau mau ngomong sama istri Nabi itu harus ada pakai tirai. Gak boleh melihat wajah istrinya Nabi. Orang-orang beriman dulu dilarang. Kalau kalian mau meminta sesuatu keperluan kalian kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tirai, dari belakang hijab. Kementerian Agama mengatakannya ini. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Kenapa kok harus pakai tabir? Gak boleh bertatap muka. Zalikum athhar, yang demikian itu adalah lebih suci. Kalian yang seperti itu lebih suci, lebih mensucikan. Likulubikum, kepada hati-hati kalian. Wa kulubihin, dan kepada hati-hati mereka para istri Nabi. Itu untuk menjaga kesucian hatimu, wahai orang-orang yang beriman, dan kesucian hati para istri Nabi. Itu Islam mengajarkan adab kayak begitu Pak. Jadi dalam Islam itu ikhtilat, bercampur laki perempuan itu dilarang. Kecuali kalau ada keperluan yang tidak melanggar syariat, yang tidak bisa tidak, itu harus bercampur. Seperti kalau kita haji umroh, campur itu Pak, laki perempuan, tawaf itu laki beriman, 2 hari 1 ulet-uletan itu, desak-desakan. Waktu tawaf, waktu sa'i kan gitu kan. Iya. Waktu lempar jumrah juga begitu. Atau ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, yang gak bisa terhindari itu. Campur laki perempuan, bubar sholat jamaah, bubar pengajian, gak bisa dihindari. Ya gak apa-apa yang seperti itu. Nah, tapi kalau khusus meminta keperluan kepada istri Nabi, 1 atau 2 orang istri Nabi, harus pakai tirai untuk menjaga kesucian hati kalian dan kesucian hati istri Nabi. Kenapa? Antu'zu Rasulullah, bahwa yang demikian itu kalian menyakiti, mengganggu Rasulullah. Tuh, jadi laki-laki kalau bicara dengan perempuan harus pakai tabir. Nabi mengajari para istri-istri, para jamaah dalam kajian-kajian itu, kalau banyak perempuan, bukannya istri Nabi, banyak perempuan nggak pakai tabir. Tapi kalau khusus dengan istri Nabi suruh pakai tabir. Gitu loh Pak. Ini dulu saya ngomong begini keterangan dari guru saya. Nanti kalau sampai mendapati tafsirnya agak beda, tolong saya dikasih tahu. Saya belum mendapatkan tafsir yang bertentangan dengan apa yang saya terima dari guru saya. Ya, jadi yang demikian itu adalah mengganggu Nabi. Ini cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Apa namanya bunyi ayatnya itu ini. Wa ma kana lakum, dan tidak adalah bagi kalian, dan tidak patut bagi kalian, antu'zu Rasulullah, bahwa kalian menyakiti hati Rasulullah. Ini bab yang kedua. Ya, terhadap istri Nabi. Kalau istri yang bukan istri Nabi, nggak pakai tirai nggak apa-apa, pakai tirai juga boleh, bukan dilarang, tapi tidak wajib. Tapi kalau istri Nabi wajib. Nah, kalau bukan istri Nabi, ya nggak wajib, bisa sunnah, bisa mubah.
Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, wala antankihu azwajahu mim ba'dihi abada. Wala dan janganlah antangkihu kalian menikahi azwajahu istri-istri beliau, istri-istri Nabi, mim ba'dihi abada, dari sesudahnya, dari sesudah Nabi wafat, abadan selama-lamanya. Maksudnya kalian jangan menikahi istri-istri Nabi setelah ditinggal Nabi wafat. Itu berlaku selama-lamanya. Ini terjemahan Kementerian Agama apa coba kita lihat. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sama istri Nabi, janda Nabi nggak boleh dinikahi orang lain, nggak boleh. Kalau janda orang dinikahi orang lain nggak apa-apa. Ya, janda Nabi nggak boleh. Ini aturannya ada dalam Al-Quran. Selama-lamanya itu nggak boleh. Makanya Aisyah yang nggak menikah lagi walaupun tinggal Nabi masih muda Aisyah. Ya. Terus ayat ini ditutup dengan firman Allah. Ini dalam Al-Quran bunyinya, inna dzalikum kana indallahi azima. Inna sesungguhnya dzalikum yang demikian kalian, maksudnya sesungguhnya kalian yang seperti itu, yang disebutkan wataknya, perilakunya seperti itu, yang melakukan itu tadi menikahi istri Nabi atau menyakiti Rasulullah, karena adalah dia indallahi di hadapan Allah aziman, dosa besar. Jadi dosa besar menikahi janda Nabi, dosa besar menyakiti Nabi. Itu. Lalu Allah mengingatkan lagi, in tubdu syai'an au tukhfuh, jika kalian menampakkan sesuatu, au tukhfuh, atau kalian menyembunyikannya, fa innallah, maka sesungguhnya Allah itu kana adalah bikulli syai'in, kepada segala sesuatu, alima, maha mengetahui. Terjemah Kementerian Agama mengartikannya, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. In tubdu syai'an au tukhfuh fa innallaha kana bihi alima. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tahu segala sesuatu yang kita sembunyikan dalam hati, yang kita tidak omongkan, itu Allah tahu. Ini Pak, ini nasihat buat kita semua supaya kita jangan punya perilaku seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Nah, baik dalam jamuan makan, di orang yang mengundang makan, di rumah orang yang mengundang makan, atau apalagi di masjid. Nabi kan tinggal di masjid nih. Nah, sudah ya. Terus ada lagi nih Pak, Bu. Tadi saya mau nyampaikan apa ya? Ingat terus jadi lupa. Sebentar. Tadi imam kita baca ayat bagus sekali tuh, surat yang dibaca tuh. Cuma sayangnya saya nggak bisa menirukan logatnya, logat bacaannya. Itu membacanya misori ya. Mana? Pak Iris mana? Ya misori ya. Misori.
Kira-kira ini deh, kira-kira bacanya kayak gini nih. Ini Pak, tadi Imam kita tuh baca ayat bagus, dan di dalam ayat surat yang panjang ini ada beberapa ayat yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Karena ada di antara saudara yang mungkin baru hadir, belum pernah mendengar penjelasannya, belum pernah mendengarkan kajiannya. Ini tadi beliau membaca surat nomor 67. Oh, ini surat Al-Mulk namanya ini. Ini surat Al-Mulk ini dibaca oleh Nabi tiap malam loh Pak. Tiap malam. Gunanya apa? Supaya tidak terkena siksa kubur. Siapa yang membiasakan tiap malam baca surat Al-Mulk, dia akan terhindar dari siksa kubur. Gitu kata Rasulullah SAW. Ini yang tertulis itu. Coba mungkin lagunya ini mungkin ya. Saya tampilkan di sini. Tuh. Bukan apa-apa iklan, waijan. Loh, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah, maha banyak kebaikannya Allah, maha suci Allah. Alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya lah kekuasaan kerajaan. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Tuh, terus apa lagi belakangnya ini? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nah, tunggu dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu siapa? Allah adalah alladzi, dialah yang khalaqal mauta, telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan, maksudnya membuat segala makhluk yang hidup menjadi hidup, yang mati menjadi mati, yang mematikan dan yang menghidupkan segala makhluk Allah itu ya Allah itu. Semuanya sudah, mulai dari manusia ya sampai makhluk-makhluk yang lainnya, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan juga begitu. Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan. Menciptakan kematian maksudnya orangnya ya mati, menciptakan kehidupan maksudnya orangnya lahir. Itu untuk apa Allah menciptakan ada orang mati kemudian ada orang lahir hidup lagi? Liyabluwahum, untuk menguji mereka, untuk liyabluwakum, untuk dia menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, paling ikhlas amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah itu maha gagah perkasa, bisa menghukum siapa saja, tetapi dia juga maha pengampun, bersedia mengampuni siapa saja yang berdosa sebesar apapun dosanya, selama dia mau minta ampun. Terus yang ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Itu ya, kalau enggak salah bunyinya begitu. Nah, bentar. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa.
Allah itu juga yang telah menciptakan 7 langit yang bertumpuk-tumpuk, yang bersusun-susun. Langit pertama, kedua, 3 sampai ke-7. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah kamu melihat dalam penciptaan Allah yang maha pengasih itu dari ketidakseimbangan. Semuanya dikatakan oleh Allah itu seimbang. Gak ada yang gak seimbang. Ada laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil, ada gemuk, ada kurus, ada baik muka, ada buruk rupa, ada baik rupa, buruk rupa, ada yang penurut, ada yang pengeyelan. Ya, itu semuanya makhluk ciptaan Allah semua itu. Jadi sama orang ngeyel kita terima kasih, oh kamu ngeyel ya, terima kasih aku dapat pahala terus setiap kali ngangkat kamu. Oh kamu masih ngeyel lagi ya, aku nasihati lagi ya. Oh masih ngeyel juga, aku nasihati lagi ya. Makin banyak kita nasihati dia, makin banyak pahala kita. Dia ngeyel terus, makin banyak dosanya. Ya, jadi santai aja menghadapi orang ngeyel, santai. Ya, nggak usah marah, nggak usah melaporkan ke polisi, nggak usah. Nanti penuh penjara nanti, ya. Jadi Allah itu seperti itu. Farji'il basara hal tara min futur. Maka silakan kalian mengulangi pandangan mata kalian ke arah langit sana. Adakah kamu melihat dari yang retak-retak? Kamu lihat langit yang tujuh lapis tuh, 7 tingkat itu. Ada yang rusak? Tidak ada. Langit itu satu ciptaan Allah yang tidak akan rusak, tidak akan pernah rusak kecuali nanti di hari kiamat. Bumi bisa rusak, lautan bisa rusak, daratan apalagi, ya. Nah, terus kemudian ulangilah pandangan mata kalian itu 2 kali, lalu dia akan kembali pandangan matamu ilaika kepada dirimu, akan kembali kepada dirimu pandangan mata itu khasi'aw wa huwa hasir, dalam keadaan hampa, dan dia itu akan hasir, akan lelah, capek. Ya, nggak akan. Kalau mau melihat cacatnya ciptaan Allah di langit sana nggak ada, nggak bisa. Nah, terus ini sekarang ini di belakang lagi ada ayat yang dahsyat tuh Pak. Nah, saya nggak bisa menirukan, jadi saya nyontek di sini. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh-sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami telah menjadikan masabih ini, bintang-bintang ini, rujuman sebagai pelempar-pelempar, alat untuk melempar, lisyayatin, untuk setan-setan. Setan-setan berusaha melewati langit dunia, pengen tahu yang di atas itu ada apa, karena berita langit itu mereka kepengen dengar gitu loh. Dan dengar satu berita kebenaran itu disebarkan, dicampur oleh setan dengan 99 kebohongan, lalu disampaikan kepada para juru ramal, para peramal itu. Di peramal itu ada yang benar omongannya, ada yang salah, keliru, karena dia mendengar dari bisikan setan. Tuh. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan kami telah menyediakan untuk mereka para setan-setan ini adzabas sa'ir, azab neraka sa'ir. Jadi setan akan masuk neraka Pak, maka kita jangan ngikutin setan. Nanti ikut masuk neraka nanti. Baik setan yang doyan nasi maupun yang enggak doyan nasi, sama saja itu. Ya, jangan diikuti. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَلِلَّذِينَ
ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, ini Pak, bukan hanya setan yang akan masuk neraka sa'ir, kata Allah. Walilladzina kafaru, dan untuk orang-orang yang mereka kafir kepada Tuhan mereka, adzabu jahannam, ada azab jahannam, ada azab neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, Pak. Ini di Al-Quran halaman berapa, Pak Agan? Ini Al-Mulk, artinya kekuasaan atau kerajaan. Salah satu nama surah Al-Quran itu Al-Mulk, kekuasaan atau kerajaan. Itu penting itu. Kekuasaan itu penting, makanya harus kita cari. Kalau sudah berkuasa, gunakan kekuasaan itu untuk membawa rakyat ini kepada Allah. Mengurusi mereka, mencari ridho Allah gitu. Supaya apa? Dapat tempat, dapat kerajaan Allah nanti di surga sana gitu. Ya, ini ya. Jadi pada ayat yang kelima tadi, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu ayatnya. Kita kembali ke sini lagi ya. Jangan bosan loh ya. Ini belum selesai nih. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Idza ketika ulku mereka orang-orang kafir nanti dilemparkan fiha ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam, sami'ulaha mereka akan mendengar di sana syahikon, teriakan, jeritan-jeritan manusia, wahia tafur, dan neraka jahanam itu menggelegar, menggelegak, apinya itu berkobar-kobar, Pak. Suaranya beriuh, orang teriak-teriak di sana. Waduh, segala macam teriakan itu ada di sana itu. Tuh, takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir pecahlah neraka jahanam itu karena kemarahannya. Neraka marah Pak sama orang kafir. Sekarang pun sebenarnya marah sama neraka itu, tapi kita nggak tahu. Orang-orang pada nggak tahu itu. Marah itu neraka itu. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dilemparkan mereka ke dalam neraka, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu faujun, sekelompok orang. Ini diterangkan oleh Nabi. Nanti orang yang dimasukkan dalam neraka itu tidak satu-satu gini, Pak. Kalau orang masuk surga itu satu-satu. Antri kita masuk surga itu antri. Tapi masuk neraka enggak satu-satu, Pak. Disekop sama malaikat. Kata Nabi itu punya malaikat itu punya sekop untuk nyekop orang-orang kafir. Saking banyaknya, kalau satu itu kelawasan. Jadi disekop aja, set, lemparkan terus satu rombongan itu. Tapi pertama kali pemimpinnya dulu. Ini pemimpin dolim, ini dulu, ini dolim, ini yang pendukungnya banyak itu loh. Ya. Banyak pendukungnya, walaupun dia zalim, banyak pendukungnya, walaupun dia penipu, tapi banyak pendukungnya. Ini masukkan neraka dulu nih, tarik jambulnya sini, lemparkan, plung, itu baru pengikutnya. Ya, apapun namanya itu pokoknya masuk semuanya.
Makanya dikatakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali dilemparkan sekelompok orang ke dalam neraka jahanam, bertanyalah kepada mereka penjaganya, penjaga neraka jahanam, malaikat Malik. Penjaganya itu menanya, apa pertanyaan malaikat tadi? Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Bertanyalah penjaga neraka, bertanyalah kepada mereka penjaganya, penjaga neraka jahanam, alam ya'tikum nadhir. Belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Hei kamu, kok bisa masuk ke dalam neraka ini? Apa dulu belum pernah ada yang mengingatkan kamu kah? Belum ada yang memberi peringatan kepada kalian bahwa kalian itu akan di akhirat ini akan menemui satu surga, dua neraka. Apa enggak ada pemberi peringatan yang memperingatkan kalian jangan sampai kamu masuk neraka? Enggak ada kah? Tanyaan malaikat itu. Apa jawabannya? Ini disebut di ayat ini. Ini nanti akan terjadi Pak di akhirat. Ceritanya sudah diceritakan oleh Allah, dibocorkan dulu oleh Allah di dunia ini. Ini. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Oh, itu Pak. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Qalu, mereka orang-orang kafir yang dimasukkan neraka jahanam berkata menjawab pertanyaan malaikat tadi, bala, bahkan benar iya, qad ja'ana nadhir, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama pewaris para nabi dan juga Ustadz Sugeng. Juga jangan kasih peringatan, tapi nggak mau dengar. Fakadzabna, lalu kami mendustakan, wa qulna, dan kami berkata, manazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, in antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kalian kecuali dalam kesesatan yang besar. Ini mengenai kalimat ini ada dua tafsir. Tafsir pertama mengatakan ini omongannya orang kafir tadi yang dalam rangka menjawab pertanyaan malaikat. Apa belum datang sih pemberi peringatan kepada kamu? Sudah datang kepada kami, tapi kami nggak percaya, kami mendustakan, dan kami berkata Allah nggak menurunkan apa-apa kok, kamu itu yang sesat gitu. Tapi sebagian tafsir mengatakan omongan orang kafir hanya sampai di sini saja. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Sampai sini titik omongannya. Terus ini omongannya malaikat kepada penghuni neraka. In antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian wahai orang-orang kafir kecuali kalian itu di dalam kesesatan yang besar. Orang kafir dalam kesesatan yang besar karena menyembah Tuhan tapi bukan Allah yang disembah. Berbuat amal baik, kebaikan, kebajikan bukan karena Allah tapi karena yang lainnya. Tuh, terus lagi ini yang saya bilang bagus tadi ini. Nah, nih. Bentar. Nah. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب
السعير Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka pun berkata, wahai Muhammad, orang-orang kafir nanti di neraka akan berkata kepada malaikat Malik, lau kunna nasma'u, seandainya dulu kami waktu di dunia mau mendengar nasihat Al-Quran, au naqilu, atau mau menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami menjadi dalam golongan penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim suhqal li ashabis sa'ir. Maka saat itu mereka mengakui dosa mereka, maka jauhlah mereka, dijauhkanlah mereka, dan dijauhkanlah bagi penghuni neraka sa'ir. Penghuni neraka itu dijauhkan dari rahmat Allah, enggak dapat rahmat Allah lagi sudah. Waktu di dunia udah dikasih rahmat Allah banyak kok. Udah bohong masih bisa jadi apa yang dia mau kok. Pembohong berhasil menipu itu masih sukses segala-galanya kok. Ya, itu. Udah rahmat Allah udah luas sekali diberikan kepada mereka. Tapi mereka tidak berterima kasih kepada Allah, disuruh menyembah Allah aja enggak mau. Nah, lalu bait berikutnya ini mati hit. Kenapa hit? إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka di waktu dalam keadaan ghaib, di waktu dalam keadaan sendirian, tidak dilihat orang banyak, mereka itu tetap takut kepada Allah sehingga tidak berani mengambil barang orang lain, uang orang lain, walaupun gak ada yang lihat. Ini orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tidak dilihat orang, tapi dia tetap takut kepada Allah. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar dari Allah. Itulah lagi satu lagi. Nah, bagus ayat ini Pak. Makanya dibaca Nabi tiap hari, tiap malam, gak bosan Nabi baca ini. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini ayat 13-14 surat Al-Mulk ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini Pak terjemahannya. Ini saya lihatkan ya. Ayat mana nih? 13 dan 14. Nah ini. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau tampakkanlah, nyatakanlah, sungguh Dia Allah Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Itu
Wa asirru qaulakum awijharu bi. Allah menyuruh kita, silahkan kamu semua manusia rahasiakanlah perkataanmu, enggak ada yang tahu kecuali kamu atau orang-orang sekelilingmu, atau tampakkanlah, ucapkanlah dengan terang-terangan, ya, innahu alimum bidzatis sudur, sungguh dia Allah maha mengetahui segala isi hati. Ala ya'lamu man khalaqa, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ala, itu ya bunyi ayatnya ya. Ini nih. Mana nih? Ala ya'lamu man khalaqa, apakah pantas la ya'lamu tidak mengetahui dia Allah, man khalaq, siapa yang dia ciptakan. Apakah kamu kira Allah tidak tahu apa yang dia ciptakan? Allah tuh tahu semua yang dia ciptakan, tuh tahu keadaannya sehari-harinya, setiap waktunya tuh Allah tahu. Sampai semut yang berjalan di kegelapan malam, di kegelapan malam di hutan belantara tuh Allah tahu. Semut hitam jalan di malam gelap gulita di padang belantara, hutan belantara. Allah tuh tahu. Mana kita tahu itu? Mau lihat pakai satelit nggak kelihatan, namun pakai semut mau lihat pakai satelit nggak bisa. Wa huwal latiful khabir, dan dia Allah itu maha lembut, dia maha mengetahui. Wah ini lagi, nah ini nih Pak, ini berhubungan dengan rezeki nih sekarang. Sampean kan senang rezeki kan, senang kan dapat rezeki kan? Nah, makanya baca surat ini tiap malam, nanti rezekinya lancar. Coba aja kalau nggak percaya. Tapi yakin kepada Allah, ya. Baca tiap malam Pak. Nanti yang namanya rezeki itu bukan hanya uang loh. Dapat anaknya soleh, dapat cucunya soleh, dapat kebun sawit, buahnya lebat. Dapat harganya tinggi, ya itu cuma nikmat itu rezeki semua itu. Nah terus lagi apa ini? Lagi ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ini loh Pak, huwa dia Allah lah alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum untuk kalian semua wahai manusia al-arda bumi itu zalula dalam keadaan rendah, datarannya banyak, dataran yang rendah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di pundak-pundaknya, di punggung-punggungnya bumi. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah pemberiannya, makanlah rezekinya. Jadi kita disuruh makan rezeki dari Allah. Tuh. Jadi Allah menyuruh kita mencari rezeki, sudah dapat kita makan, kita nikmati. Tuh, jangan lupa baca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah wa ilaihin nusyur. Tapi ingatlah wahai manusia, sekarang kalian boleh menikmati rezeki Allah yang sudah Allah berikan terhampar tersebar di muka bumi ini. Tapi ingatlah wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat pengumpulan, tempat kebangkitan. Kementerian Agama mengatakannya seperti ini. Ini
Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi kita semakan kembali kepada Allah nanti. Tuh. Dan seterusnya Pak. Jadi dari yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang penting kita ingat. Kalau orang gak pernah ngaji, nanti di akhirat menyesal. Jangan tunggu di akhirat, di alam kubur dia sudah menyesal. Digebukin sama malaikat kok. Tiap hari pagi dan sore dikasih hidangan gebukan malaikat. Dan teriak-teriak dia. Dan teriakannya itu didengar oleh semua makhluk illa tsaqalan, kecuali 2 jenis makhluk yang tidak pernah bisa mendengar suara teriakan orang yang dipukulin di dalam kubur. Itu. Apa itu 2 makhluk? Al-jin wal ins, kata Rasulullah. Bangsa jin dan bangsa manusia. Enggak pernah mendengar. Seandainya kita diberi oleh Allah kemampuan bisa mendengar teriakan manusia di dalam kubur, ngeri mungkin kita Pak. Itu waktu hidupnya itu kemarin baru dikuburkan, maka dia orangnya kelihatannya baik dipukulin malaikat itu, aduh, kayak apa itu? Kalau kita bisa mendengar itu Pak, untung oleh Allah tidak dibikin mendengar. Tuh, jadi ya kita nggak pernah takut jadinya. Ya, dah sekian dulu pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, beri kita semuanya kesehatan dan kekuatan, dan menyembuhkan siapapun di antara kita yang sedang sakit. Dan semoga Allah selalu memberi kepada kita rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang mudah dan bermanfaat untuk seluruh yang kita tanggung. Dan Allah memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.